Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amiruddin. Saya Akbar Fajrilillah. Saya Muhammad Al-Farisi. Saya Dailani. Saya Fikri Haryansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul tentang rekrutmen. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang paling utama yang saya hormati pada Pak Bambang Librianto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya sebagai moderator kelompok 4 akan menjelaskan tentang rekrutmen. Penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh Akbar Fajrilillah. Latar belakang, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi suatu kerja yang efektif. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan oleh semua orang. Rumusan masalah, jelaskan pengertian dari rekrutmen. Pengertian rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-luasnya guna menjaring pelamar. Jalur-jalur yang biasa yang digunakan perusahaan saat ini adalah melalui iklan, lowongan kerja di media cetak, radio, televisi, website, kerjasama dengan agen penampung tenaga kerja, atau rekrutmen langsung ke sekolah kampus untuk mendapatkan para lulusan fresh graduate. Jalur tertutup melalui jaringan karyawan dalam juga masih sering digunakan perusahaan, khususnya perusahaan milik keluarga pribadi yang tidak ada tuntutan akuntabilitas publik. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Fikri Haryansyah. Pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen. 1. Manajer sumber daya manusia. Tugas pokok manajer SDM dalam kegiatan ini adalah memastikan tersedianya kebijakan, sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa setiap orang yang direkrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Manajer ini. Semua manajer pasti terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi. Hal ini karena mereka lah yang paling mengetahui kebutuhan mereka, dan karena itu mereka lah yang paling berkepentingan agar calon yang direkrut merupakan calon yang sesuai. 3. Karyawan unit SDM. Semua karyawan unit SDM harus mengetahui bagaimana prosedur rekrutmen yang benar. Mereka akan banyak terlibat pada sisi administrasi, rekrutmen, dan seleksi, seperti tahap iklan, penyiaran awal, pemanggilan calon, sampai pada pengecekan referensi. 4. Semua orang yang dalam satu berbagai kegiatan yang akan terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi. Anggota DPR misalnya akan dituntut mengetahui bagaimana mendapatkan informasi pada saat melakukan kuis dan konfer. 5. Para konsultan terkait rekrutmen dan seleksi akan mendapatkan banyak manfaat
di buku ini. Dari buku ini. Pesan penulis ketika menjadi calon karyawan dan menghadapi berbagai cara adalah pertanyaan yang diajukan tidak relevan dengan tanggung jawab jabatan baru. Bahkan dalam satu kesempatan penawaran dan wawancara mencoba membandingkan anaknya dengan penulis yang tertentu saja tidak relevan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketiga, penjelasannya akan dibawakan oleh Dailami. Saya akan lanjutkan hasil akhir dari suatu proses rekrutmen. Yang pertama, sangat direkomendasikan. Yang kedua, dapat direkomendasikan. Yang ketiga, tidak direkomendasikan. Keputusan ini merupakan hasil akhir yang diperoleh dari proses yang panjang dalam membuat laporan. Perencanaan sistem rekrutmen. A. Proses rekrutmen karyawan. Yang pertama, seleksi dokumen. Yang kedua, psikotes. Yang ketiga, tes integransi. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, tes bakat dan kemampuan. Yang keenam, tes kesehatan. Yang ketujuh, wawancara. Penempatan kerja. Dalam penempatan karyawan juga perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tersebut adalah yang pertama, faktor prestasi akademis. Yang kedua, faktor pengalaman. Yang ketiga, faktor sikap. Yang keempat, faktor status kawin. Yang kelima, faktor usia. Menganalisis kebutuhan rekrutmen. Sebelum Anda melakukan proses perekrutan dan penyeleksian karyawan, Anda haruslah memahami secara menyeluruh kebutuhan akan karyawan di masa depan. Selain juga harus memahami secara khusus job-job tertentu yang harus diisi. Sebuah review yang luas atas kebijakan-kebijakan perekrutan karyawan juga perlu dilakukan. Yang keempat akan dibawakan oleh Fahmi Amiruddin. Oke, lanjut. Proses perencanaan kebutuhan akan karyawan di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia meliputi A. Mendefinisikan keseluruhan tujuan jangka panjang perusahaan untuk membuat periode tertentu di masa depan dalam rangka penjualan, tingkat produksi, pangsa pasar, dan sebagainya. B. Menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kebutuhan ketenagakerjaan, baik dalam hal kecakapan dan jumlahnya, serta kemungkinan perubahan dalam metode kerjanya, sebagai misal dalam hal produktivitas dan kombinasi produknya. C. Mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan penggunaan sumber daya manusia. D. Mengidentifikasi konsekuensi dan dilakukannya perubahan-perubahan dalam jam kerja, hari libur, dan sebagainya. F. Membandingkan besarnya dan kombinasi kecakapan yang dimiliki oleh armada kerja yang ada dengan yang dibutuhkan pada akhir periode perencanaan. G. Mengestimasi seberapa banyak armada kerja yang ada dalam posisi atau level kerja yang berbeda-beda yang akan keluar dari perusahaan atau akan meninggalkan posisi kerjanya saat ini karena promosi atau transfer ke posisi lain selama masa perencanaan. H. Mengidentifikasi jumlah dan tipe orang-orang yang direkrut untuk menggantikan yang keluar untuk memenuhi kebutuhan tambahan akan armada kerja selama masa perencanaan. I. Menentukan di mana dan kapan terjadi kekurangan tenaga kerja akan muncul dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya atau bagaimana perusahaan harus menyesuaikan diri dengan situasi itu. Dan yang terakhir, saya sendiri, Muhammad Al-Farizi. Mengkaji permohonan tenaga kerja yang harus segera dipenuhi. Setiap permohonan untuk melakukan penggantian posisi kerja atau penambahan staf haruslah dipikirkan secara seksama untuk memastikan bahwa hal itu memang dibutuhkan dalam perusahaan besar. Hal itu sering kali ada baiknya
untuk memiliki sebuah formulir daftar permintaan tambahan karyawan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Berikut kesimpulan yang kami rangkum dari makalah ini. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam mendapat informasi dan membuka akses luas-luasnya guna menjadi pelamar. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen. Poin A, manajer sumber daya manusia. Poin B, manajer lini. Poin C, karyawan unit SDM. Dan yang poin B, semua orang yang dalam satu atau berbagai kegiatannya akan terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksinya. Yang kedua, hasil akhir dari suatu usaha proses rekrutmen yaitu poin A, sangat direkomendasikan. Poin B, dapat direkomendasikan. Poin C, tidak direkomendasikan. Yang ketiga, elemen prestasi kerja ada 3 yaitu poin A, produktivitas kerja. Yang poin B, kualitas kerja. Yang poin C, tim kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.